Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Para siswa, pada pertemuan yang kedua dalam mata pelajaran teknologi dasar otomotif, kita akan membahas tentang alat perlindungan diri atau APD, kemudian pengenalan bahaya pada area kerja, dan mengenal kondisi bahaya di lingkungan tempat kerja. Alat pelindung diri merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Dengan menggunakan APD, maka resiko masalah kecelakaan kerja yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian, bahkan korban jiwa atau cedera, dapat ditekan atau dikurangi. Adapun syarat-syarat alat pelindung diri, yang pertama, pakaian kerja harus seragam dan nyaman dipakai. Yang kedua, pakaian kerja tidak menimbulkan bahaya lain. Yang ketiga, bahan pakaiannya harus mempunyai derajat resistensi yang cukup untuk panas dan suhu. Yang keempat, pakaian kerja harus dirancang untuk menghindari partikel-partikel panas. Yang kelima, harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya yang dihadapi tenaga kerja sesuai dengan sumber bahaya yang ada. 6. Tidak mudah rusak. Dan yang ketujuh, tidak mengganggu aktivitas pemakai. Nah, dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, diharapkan tujuan penggunaan APD dapat tercapai. Macam-macam alat pelindung diri. Yang pertama adalah alat pelindung mata. Nah, mata harus terlindung dari panas, sinar yang menyilaukan, dan juga dari debu. Perlindungan ini ditujukan agar mata tetap dalam kondisi yang sehat. Beberapa macam alat pelindung mata, diantaranya yang pertama adalah kacamata safety biasa yang digunakan untuk menggerinda serta untuk melindungi mata dari partikel kecil yang dapat mengganggu. Nah, ini dapat dilihat pada gambar nomor 1 dan nomor 2 yang di atas. Kemudian selanjutnya adalah perisai untuk mengelas. Ini digunakan untuk melindungi mata dari sinar cahaya yang dapat merusak mata. Ini dapat Anda lihat pada gambar nomor 3. Selanjutnya adalah face protector atau pelindung wajah. Digunakan untuk melindungi mata beserta wajah dari debu dan partikel, serta mencegah dari penularan penyakit. Nah, gambar ini adalah gambar terakhir, yaitu nomor 4. Alat pelindung kepala berguna untuk menjaga agar rambut tidak terlilit putaran mesin atau percikan api dan yang lain-lainnya. Dan alat pelindung kepala ini juga berfungsi untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda.
Adapun syarat-syarat helm atau pelindung kepala ini yang pertama adalah tahan benturan. Yang kedua, dapat meredam kejutan. Yang ketiga, anti air dan tidak mudah terbakar. Yang keempat adalah mudah disesuaikan dengan ukuran kepala tenaga kerja yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis helm, yang pertama adalah helm kelas A, yaitu helm untuk keperluan umum. Yang kedua adalah helm kelas B, yang digunakan pada lingkungan kerja listrik. Yang ketiga adalah helm kelas C, yaitu helm yang berfungsi untuk melindungi dari panas atau suhu yang tinggi. Yang keempat adalah helm kelas D, adalah helm dengan daya tahan yang kecil terhadap api. Nah, adapun beberapa bagian-bagian helm yang harus ada pada helm standar alat perlindungan kepala adalah sesuai pada gambar tersebut ya. Ada shell, kemudian ada helmet, ada headband, ada brims, neck strip, ada pick, swearband, dan terakhir adalah cradle. Nah, ini perlu dipelajari apabila helm-helm itu standar harus memiliki minimal 8 komponen pada helm tersebut. Selanjutnya adalah helm-helm standar yang dipakai pada lingkungan kerja itu biasanya memberikan atau terdiri dari berbagai jenis warna. Nah, warna-warna itu memberi arti sendiri bagi siapa yang memakai helm tersebut. Ada misalnya helm warna putih, helm warna biru, helm warna kuning, warna hijau, warna pink, orange, dan merah. Nah, warna-warna itu tidak begitu saja dipakai, tetapi memiliki makna-makna tertentu. Misalnya, helm warna putih biasanya dipakai oleh karyawan sekelas manajer, pengawas, insinyur, atau mandor. Kemudian helm safety warna biru biasanya dipakai oleh site supervisor, electrical contractor, atau pengawas sementara. Kemudian helm warna kuning biasanya dipakai oleh subkontraktor atau pekerja umum. Kemudian helm warna hijau biasanya dipakai oleh pengawas lingkungan. Helm warna pink biasanya dipakai oleh pekerja baru atau pekerja-pekerja magang. Kemudian helm warna orange dipakai oleh tamu-tamu perusahaan. Dan helm warna merah biasanya dipakai oleh safety officer yang bertanggung jawab untuk memeriksa sistem keselamatan apakah sudah terpasang dan apakah sudah berfungsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Alat pelindung telinga berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan-kebisingan berupa bunyi mesin dan sebagainya yang dapat menyebabkan kerusakan pada gendang telinga. Ada dua jenis alat pelindung telinga. Yang pertama adalah single use earplug, yaitu jenis yang dimasukkan ke dalam lubang telinga. Nah, ini ada beberapa jenis. Ada earplug karet dan juga ada earplug foam atau busa. Yang kedua adalah earmuff. Earmuff adalah jenis yang menutup seluruh telinga. Jenis alat pelindung diri yang keempat adalah alat pelindung hidung. Alat pelindung hidung adalah alat yang berfungsi untuk melindungi hidung agar tidak menghisap gas-gas beracun dan berbahaya. Alat pelindung hidung ini disebut juga
respirator. Adapun jenis-jenis respirator, yang pertama adalah respirator pemurni udara. Yang kedua adalah respirator yang dihubungkan dengan suplai udara bersih atau dihubungkan dengan selang udara yang di situ terdapat udara bersih. Yang ketiga adalah respirator yang dilengkapi dengan suplai oksigen. Artinya respirator ini dihubungkan dengan tabung oksigen. Adapun tipe-tipe atau jenis-jenis respirator yang sudah kita sebutkan tadi sebelumnya, maka yang di sini adalah Anda dapat melihat beberapa gambar-gambar atau view berkaitan dengan tipe atau respirator. Yang pertama adalah respirator pemurni udara ya atau air purifying respirator ya, itu berjenis macam-macam. Ada dua macam, yang pertama adalah half mask dan kedua full face piece ya. Half mask yaitu hanya dipakai pada hidung dan mulut, sedangkan yang full face adalah menutupi seluruh bagian wajah. Kemudian selanjutnya adalah supplied air respirator atau SAR ya, supplied air respirator. Jadi jenis respirator ini adalah jenis respirator yang dihubungkan dengan udara bersih. Jadi ada selang yang dia berhubungan dengan udara yang bersih. Yang terakhir adalah jenis self contained breathing apparatus ya, atau respirator yang dihubungkan dengan tabung oksigen. Nah, yang PAPR atau Power Air Purifying Respirator ini sama dengan APR, tetapi di sini bahwa pemurni udara itu diberi tekanan, ya, diberi pompa sehingga udaranya dapat mengalir sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima adalah alat pelindung tangan. Tentu alat pelindung ini berfungsi untuk melindungi tangan dari segala macam resiko kecelakaan. Macam-macam sarung tangan. Yang pertama, sarung tangan kain digunakan untuk memperkuat pegangan supaya tidak meleset. Yang kedua, sarung tangan asbes digunakan terutama untuk melindungi tangan terhadap bahaya panas. Kemudian sarung tangan kulit dipergunakan untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam pada saat mengangkat suatu barang. Yang keempat adalah sarung tangan karet. Digunakan waktu pekerjaan pelapisan logam seperti misalnya vernikel, atau velcro dan sebagainya. Hal ini untuk mencegah tangan dari bahaya pembakaran asam atau kepedasan cairan. Berikut adalah beberapa model sarung tangan yang biasanya ada pada lingkungan tempat kerja seperti pada jenis-jenis tadi di atas. Yang pertama ada sarung tangan kulit, ada sarung tangan aluminium, ada sarung tangan karet, dan ada sarung tangan kain. Nah, sarung tangan aluminium ini hampir sama fungsinya ya dengan sarung tangan asbes ya, yang mana berfungsi untuk melindungi tangan dari panas yang dapat membuat tangan rusak atau terluka. Selanjutnya adalah alat pelindung kaki. Jadi alat ini berfungsi untuk menghindarkan kaki dari tusukan benda-benda tajam atau terbakar oleh zat kimia. Nah, macam-macam alat pelindung kaki atau sepatu itu yang pertama adalah pengaman yang terbentuknya seperti halnya sepatu biasa, hanya di bagian ujungnya dilapisi dengan baja. Ini ada contoh nomor 1. Yang kedua adalah sepatu karet.
yang digunakan untuk menginjak permukaan atau lantai-lantai yang licin sehingga pekerja tidak mudah terpeleset dan jatuh yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Ini seperti contoh nomor 2. Yang terakhir adalah alat pelindung badan atau pakaian kerja atau disebut dengan wear pack. Nah, wear pack ini berfungsi untuk menghindarkan tusukan benda-benda tajam atau terbakar zat kimia. Ya. Alat ini terbuat dari kulit sehingga memungkinkan pakaian biasa atau badan terhindar dari percikan api, terutama pada waktu menempa atau pandai besi ya, dan mengelas. Nah, lengan baju dalam hal ini tidak diperkenankan untuk digulung sebab lengan baju yang digulung tidak memungkinkan tangan terlindungi ya dari sinar api atau percikan-percikan api. Jadi diharuskan tetap dalam kondisi lengan itu panjang ya, sehingga tangan bisa atau lengan bisa terlindungi dari bahaya. Nah, para siswa, demikianlah materi kita berkaitan dengan alat pelindung diri. Sekarang coba Anda perhatikan apakah dari ketujuh alat pelindung diri ini adakah yang sudah pernah Anda lihat ya, atau memang bahkan sudah Anda pernah pakai dalam upaya untuk menghindarkan tubuh kita dari bahaya-bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya materi kita adalah pengenalan bahaya pada area kerja. Mengenal bahaya adalah mengidentifikasi potensi bahaya. Dengan kita mengenal bahaya diharapkan ada tindakan preventif atau tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan sehingga bahaya dapat kita hindari. Bentuk tindakan preventif salah satunya adalah adanya SOP atau standar operasional prosedur pada area kerja. Nah, SOP ini adalah suatu standar yang sangat penting bagi keselamatan dan kesehatan kerja dalam menjalani pekerjaan atau praktek. Standar operasional prosedur di tempat kerja hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, letak area setiap tempat kerja jangan sampai berdesakan, sebab dapat menimbulkan kecelakaan dan hasil kerja yang tidak baik. Yang kedua, lalu lintas di dalam ruang kerja dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan atau kesulitan dalam memindahkan suatu barang. Yang ketiga, penerangan harus cukup sehingga tidak menimbulkan bayangan yang menutupi pekerjaan pada saat pelaksanaan. Yang keempat adalah ventilasi udara diusahakan secara terbuka sehingga sirkulasi udara baik, tidak terjadi kelembapan dan tidak terjadi kepengapan di ruang kerja. Yang kelima, saklar listrik yang diperlukan diusahakan mudah tercapai atau mudah terjangkau pada saat melakukan pekerjaan. Yang keenam, ruang bahan bakar atau oli atau pelumas hendaknya ditempatkan pada ruang yang letaknya berjauhan dengan pekerja untuk mencegah terjadinya kebakaran. 7. Penyimpanan alat-alat diklasifikasikan atau disusun sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Dan yang kedelapan adalah ruang penyimpanan alat dan bahan atau spare part letaknya tidak terlalu jauh dengan ruang pengawas atau instruktur untuk memudahkan pengawasan
dan menjaga kehilangan alat-alat dan dibuatkan daftar pengambilan atau peminjaman dan pengembalian alat. Yang kesembilan adalah alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja hendaknya ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dan dijangkau. Sebaiknya diberi warna-warna yang menyolok. Terakhir adalah proses kerja disesuaikan dengan peralatan yang diperlukan pada saat bekerja, sehingga tidak terjadi mondar-mandir dalam bekerja. Nah, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan di atas diharapkan lebih efektif dan efisien. Di dalam bekerja ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakamanan. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan tidak aman dalam bekerja itu satu adalah tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri yang disebut dengan unsafe acts. Yang kedua adalah keadaan tidak aman dari lingkungan kerja atau unsafe condition. Beberapa tindakan-tindakan tidak aman dari manusia atau unsafe acts diantaranya adalah satu, terburu-buru atau tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan. Kemudian tidak menggunakan alat pelindung diri yang disediakan. Yang ketiga adalah sengaja melanggar peraturan keselamatan yang diwajibkan. Kemudian berkelakar atau bergurau dalam bekerja dan sebagainya. Kelima, ketidaktahuan. Yang keenam, kemampuan yang kurang. Nah, 6 hal inilah yang membuat tidak aman dalam sebuah pekerjaan, di mana keenam-enamnya dapat menimbulkan atau menyebabkan terjadinya ketidakselamatan dalam bekerja. Kemudian beberapa keadaan tidak aman dari lingkungan kerja atau unsafe condition. Di antaranya adalah tempat kerja yang tidak layak. Tempat kerja yang tidak layak ini seperti misalnya bising, lembab, licin, kurang bersih, konstruksi bangunan kurang aman. Maka tempat kerja yang seperti ini memungkinkan terjadi kecelakaan kerja. Yang kedua adalah kondisi peralatan yang berbahaya. Peralatan pada dasarnya mengandung bahaya dan menjadi sumber terjadinya kecelakaan kerja. Mesin-mesin yang berputar, bergerak, bergesekan, dan lain-lain sangat berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Untuk mengurangi potensi bahaya yang berasal dari unsafe action dan unsafe condition, nah maka perlu adanya tanda-tanda peringatan yang terdapat pada lingkungan kerja. Adapun prosedur pembuatan tanda instruksi dan cara penempatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di setiap tangga, lantai berlubang atau terowongan, ya, ini memerlukan tanda atau instruksi bahaya. Yang kedua, ruangan atau tempat yang menyimpan bahan-bahan zat yang mudah terbakar dan beracun. Ini perlu ada tanda-tanda bahayanya. Yang ketiga, tanda atau simbol bahaya harus kelihatan jelas bila pekerja melakukan pekerjaan dengan menggunakan warna merah sebagai warna utama. Berikut adalah 3 kelompok penanda atau tanda instruksi keselamatan yang dapat digunakan di tempat kerja. Yang pertama adalah penanda keselamatan kerja digunakan untuk memberikan informasi dalam kondisi normal. Yang kedua, penanda peringatan bahaya digunakan untuk mengidentifikasi beberapa substansi berbahaya dan perlu dimasukkan sebagai bagian dari pelabelan substansi-substansi berbahaya. Yang ketiga adalah papan hasim, digunakan untuk memberikan peringatan dalam kondisi darurat mengenai sifat substansi-substansi yang mungkin terlibat dalam kebakaran
atau kecelakaan di jalan raya. Ada banyak sekali penanda keselamatan yang terdapat baik di tempat kerja, di tempat umum, jalan raya, dan sebagainya. Tetapi dari semua itu terdapat warna yang sama sesuai maksud dibuatnya tanda instruksi tersebut. Adapun warna-warna tersebut adalah sesuai konteks ya. Yang pertama warna merah itu biasanya untuk larangan atau pemadaman, kemudian dipadukan dengan warna putih. Kemudian warna kuning itu biasanya dipadukan dengan warna hitam, itu biasanya untuk perhatian ya, atau untuk kewaspadaan, atau untuk potensi tempat yang berpotensi berisiko berbahaya. Kemudian ada tanda yang dominan warna hijau dan putih. Ini biasanya adalah zona aman ya. Kemudian bisa juga untuk simbol-simbol atau tanda-tanda P3K atau pertolongan pertama misalnya rumah sakit ya dan sebagainya. Kemudian yang warna biru dipadu dengan warna putih biasanya adalah simbol-simbol yang harus atau wajib ditaati. Kemudian warna putih yang dipadukan dengan warna hitam adalah biasanya penanda-penanda atau tanda-tanda informasi yang bersifat umum. Berikut adalah beberapa contoh penanda, ya, contoh penanda yang dimana dalam contoh ini ada menampilkan 4 warna dominan, yaitu warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna biru. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, warna merah berarti larangan. Dalam hal ini Anda bisa lihat warna merah ini semua berupa larangan. Ada larangan untuk melintas, ada larangan untuk berjalan, kemudian larangan karena ada di situ bahaya kebakaran. Warna merah berarti larangan. Warna kuning di sini adalah sebuah kewaspadaan atau tempat-tempat yang beresiko adanya bahaya sebagai sebuah perhatian. Misalnya warna kuning ini yang pertama adalah gambar warna kuning di mana ada orang jatuh. Berarti di tempat itu ada potensi jatuh, mungkin licin, sehingga kita harus waspada, kita harus hati-hati. Kemudian biasanya kalau ada tiang listrik maka di atasnya itu terdapat warna kuning kemudian simbol petir. Ini adalah perhatian bahwa di sekitar situ adalah ada potensi-potensi bahaya. Nah, di sini kita harus berwaspada. Kemudian di situ ada yang terakhir gambar forklift. Ada kendaraan, berarti kita harus waspada kalau kita berlalu lalang harus melihat ada kendaraan-kendaraan yang berfungsi untuk mengangkut barang. Itu adalah warna yang kuning adalah warna untuk agar diperhatikan ya, atau untuk kewaspadaan. Kemudian warna hijau ada warna aman ya, atau zona aman. Di sini adalah misalnya ada kalimat think safety first, artinya kita harus berpikir bahwa keselamatan adalah hal yang pertama, sebuah zona aman ya. Warna hijau adalah warna yang harus ditaati. Di sini adalah warna biru maksud saya. Warna biru adalah warna yang harus ditaati ya. Di sini adalah warna biru dengan simbol misalnya menggunakan pelindung telinga, maka di situ kalau kita memasuki daerah yang ada simbol itu, maka wajib hukumnya kita mentaati atau menggunakan earplug, ya, menggunakan pelindung telinga. Kemudian gambar perhatian. Kita harus berhati-hati, mentaati untuk berhati-hati pada simbol warna biru yang kedua. Nah, simbol warna biru yang ketiga adalah gambar sepatu. Maka kalau ada simbol itu bahwa kita harus mentaati bahwa kalau kita melintas di situ, maka kita harus menggunakan sepatu. Nah, inilah warna-warna yang ada pada simbol itu sudah menggambarkan peringatan ya, seperti itu. Pada materi berikut ini kita akan membahas tentang mengenal kondisi bahaya di lingkungan tempat kerja. Kondisi bahaya yang pertama adalah kebisingan. Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan. Jenis-jenis kebisingan sesuai dengan menurut Sumakmur
Ya. Jenis-jenis kebisingan yang sering ditemukan adalah yang pertama kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekuensi luas, seperti misalnya adanya bunyi mesin-mesin, kipas angin, dapur pijar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi sempit, misalnya gergaji sirkuler, kemudian katup gas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kebisingan terputus-putus atau intermiten, seperti adanya lalu lintas kendaraan, suara kapal terbang di lapangan udara, dan sebagainya. Yang keempat adalah kebisingan impuls, yaitu misalnya adalah pukulan. Ya, pukulan, ada tembakan senapan, ada ledakan-ledakan, ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kebisingan impuls berulang, seperti misalnya mesin tempa atau pandai besi, ya, dan lain sebagainya. Kebisingan dengan frekuensi tinggi tentu akan berpengaruh terhadap tenaga kerja. Adapun pengaruhnya adalah yang pertama dapat mengurangi kenyamanan dalam bekerja, yang kedua mengganggu komunikasi atau percakapan antar pekerja, kemudian mengurangi konsentrasi, kemudian menurunkan daya dengar, baik yang bersifat sementara bahkan bisa juga bersifat permanen. Yang kelima adalah menyebabkan tuli akibat kebisingan. Kemudian pengukuran kebisingan. Pengukuran kebisingan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data kebisingan di perusahaan atau di mana saja, sehingga dapat dianalisis dan dicari bagaimana langkah-langkah pengendaliannya. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur intensitas kebisingan adalah dengan menggunakan sound level meter. Jadi alatnya adalah sound level meter dengan satuan intensitas kebisingan sebagai hasil pengukuran adalah desibel. Alat ini mampu mengukur kebisingan antara 30 sampai 130 desibel dan diberi frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Alat kebisingan yang lain adalah yang dilengkapi dengan octave band analyzer dan noise dosimeter. Kondisi bahaya selanjutnya adalah adanya debu. Debu merupakan salah satu bahan yang sering disebut dengan partikel yang melayang di udara atau suspended particulate matter dengan ukuran 1 mikron sampai 500 mikron. Dalam kasus pencemaran udara, baik dalam maupun di luar gedung, indoor and outdoor pollution, debu sering dijadikan salah satu indikator pencemaran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat bahaya, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Sehingga udara yang sehat akan tentunya terbebas dari macam-macam debu. Berdasarkan sifatnya, maka debu dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah sifat debu yang berdasarkan sifatnya adalah pengendapan, yaitu debu yang cenderung selalu mengendap karena gaya gravitasi bumi. Yang kedua adalah debu yang sifat permukaannya selalu basah karena dilapisi oleh lapisan air yang sangat tipis. Yang ketiga adalah debu dengan sifat yang selalu menggumpal. Karena sifat selalu basah, maka debu satu dengan yang lainnya cenderung menempel membentuk gumpalan. Tingkat kelembapan di atas titik saturasi dan adanya turbulensi di udara mempermudah debu membentuk gumpalan. Yang D adalah debu listrik statik. Debu mempunyai sifat listrik statis yang dapat menarik partikel lawan yang berlawanan dengan partikel dalam larutan debu, mempercepat terjadinya penggumpalan. Yang terakhir adalah debu sifat opsis, yang mana partikel yang basah atau lembab lainnya dapat memancarkan sinar yang dapat terlihat dalam kamar yang gelap.
Kemudian macam-macam debu berdasarkan karakter zatnya. Yang pertama adalah debu fisik. Debu fisik ini misalnya debu tanah, ya. Ada debu batu, ya, ada debu-debu fiber dan lain-lain yang berbentuk fisik. Yang kedua adalah debu kimia, misalnya mineral organik, ya, atau mineral-mineral yang inorganik. Yang ketiga adalah debu biologis, misalnya ada virus, ya, ada bakteri, itu merupakan salah satu bentuk debu-debu biologis. Yang terakhir adalah debu radioaktif. Debu radioaktif ini misalnya ada pada kegiatan pertanian, ada pada tempat atau usaha-usaha keramik, usaha-usaha batu kapur, batu bata, dan pasar-pasar tradisional. Berikutnya adalah dampak pencemaran udara oleh debu. Yang pertama, dampaknya adalah adanya gangguan estetik dan fisik seperti terganggunya pemandangan dan pelunturan warna bangunan dan pengotoran. Yang kedua, dampaknya adalah merusak kehidupan tumbuhan yang terjadi akibat adanya penutupan pori-pori tumbuhan sehingga mengganggu jalannya fotosintesis. Yang ketiga adalah akan terjadinya perubahan iklim global regional maupun internasional. Yang keempat, dampaknya adalah mengganggu perhubungan atau penerbangan yang akhirnya mengganggu kegiatan sosial ekonomi di masyarakat. Yang terakhir adalah dampak pencemaran udara ini adalah akan mengganggu kesehatan manusia. Ini adalah dampak yang sangat serius yang bisa menyebabkan terjadinya atau timbulnya penyakit, ya, bahkan bisa jadi, ya, ada korban jiwa karena debu yang terlalu banyak sehingga manusia terjangkit sebuah penyakit. Berikutnya adalah bagaimana pengendalian dan pencegahan debu ini. Yang pertama, pencegahan terhadap sumbernya. Pertama yaitu dengan mengisolasi sumber debu. Kedua, mengganti alat yang mengeluarkan debu dengan yang tidak mengeluarkan debu. Kemudian yang kedua mencegah terhadap transmisi. Bagaimana cara mencegah transmisi? Yaitu dengan melakukan penyiraman, ya, atau memperbanyak ventilasi udara sehingga debu-debu ini dapat bersirkulasi, ya, sehingga tidak menumpuk pada sebuah tempat atau sebuah ruangan. Yang ketiga adalah bagaimana pencegahan terhadap tenaga kerja, yaitu bagaimana caranya, yaitu dengan menggunakan APD, terutama masker, ya. Jadi kalau memang banyak debu, maka tenaga kerja atau manusia harus sering-sering atau menggunakan masker sehingga bisa menyaring udara-udara itu, sehingga yang masuk ke saluran pernapasan kita adalah udara yang sudah bersih, ya, sudah dimurnikan. Demikianlah para siswa, akhir dari pertemuan kita pada pertemuan kedua ini. Bapak harapkan para siswa dapat memahami materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian Anda perlu memahami, perlu mempelajari sehingga nanti dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi-materi tersebut di atas. Demikian Bapak akhiri. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.